Pasti udah nggak asing lagi kan sama benda yang satu ini, kartu perpustakaan. Kelihatannya sih ya cuman selembar plastik biasa aja. Tapi, tunggu dulu. Di baliknya itu ada sebuah, katakanlah, mesin tak kasat mata yang bekerja dengan presisi luar biasa. Jadi penasaran kan? Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah habis-habisan anatomi kartu ini. Kita bakal lihat cetak birunya, siapa aja sih yang ada di belakang layar, dan pastinya langkah-langkah yang bisa mengubah formulir digital jadi kunci pembuka dunia pengetahuan. Yuk kita mulai. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu ya, fondasinya. Jadi proses pembuatan kartu ini tuh bukan sekedar, oh ini aturan sekolah, enggak gitu. Ini adalah sebuah prosedur yang benar-benar terstruktur, resmi, dan landasannya tuh kuat banget. Nah, dasar hukum inilah yang ngasih kekuatan buat kartu itu. Maksudnya gimana? Ya, setiap langkahnya, mulai dari data yang kamu masukin sampai kartu yang akhirnya kamu pegang, itu semua diatur dan dilindungi oleh hukum. Coba deh kita lihat kerangkanya. Ada undang-undang tentang perpustakaan sebagai pondasinya, bahkan ada loh undang-undang perlindungan data pribadi buat mastiin informasi kamu itu aman. Nah, semua peraturan tingkat tinggi ini kemudian diterjemahkan jadi panduan praktis yang kita kenal sebagai SOP. Jadi, SOP itu apaan sih? Anggap aja ini buku resepnya, sebuah panduan pasti, langkah demi langkah, buat mastiin setiap kartu perpustakaan dibuat dengan cara yang sama, persis, setiap saat. Inilah yang mengubah sesuatu yang tadinya bisa jadi berantakan, jadi sebuah keteraturan yang sistematis. Sekarang, mari kita kenalan sama para aktornya dan peralatan tempur yang mereka pakai. Dalam drama kecil ini, ternyata ada dua karakter utama. Nah, di satu sisi, ada siswa, atau kalau di dunia perpustakaan, kerennya disebut pemustaka. Dialah yang memulai semuanya. Terus, di sisi lain, ada pustakawan. Ibaratnya dia ini penjaga gerbang yang ngeverifikasi dan akhirnya mewujudkan kartu itu. Jadi, mereka berdua ini kayak partner dalam sebuah tarian birokrasi yang ternyata efisien banget. Dan tentunya mereka butuh alat bantu dong. Mulai dari HP atau komputer yang kamu pakai buat daftar, terus ada sistem manajemen perpustakaan canggih namanya SLIMS, sampai ke printer yang nanti bakal nyetak kartu fisik kamu. Percaya deh, setiap alat ini punya peran yang super penting. Oke, sekarang kita sampai ke bagian intinya nih, jantung dari semua proses ini. Gimana sih ceritanya sebuah formulir online bisa berubah jadi kartu fisik di tangan kamu? Yuk kita telusuri perjalanannya dalam 7 langkah simpel. Coba kita perhatikan rinciannya ya. Pertama, kamu akses linknya, butuh sekitar 2 menit. Terus isi formulir, ini yang paling lama, sekitar 5 menit. Habis itu tinggal klik daftar, semenit cukup. Nah, giliran pustakawannya nih, cuma butuh 2 menit buat verifikasi, semenit buat ngasih persetujuan, dan total sekitar 4 menitan lah buat nyetak plus ngabarin kamu. Semuanya terukur banget, ini tuh udah kayak koreografi yang presisi. Jadi, kalau kita total semua, kira-kira berapa lama ya? Cuma 15 menit, serius. Bayangin deh, dari klik pertama kamu di website, sampai kartunya siap diambil, seluruh prosedur resmi ini dirancang buat selesai cuma dalam 1/4 jam. Efisiensi ini penting banget loh. Kenapa? Ya karena artinya siswa bisa lebih cepat dapat akses ke lautan ilmu yang mereka butuhin. Keren banget kan? Eits, tapi tentu aja punya kartu ini bukan cuma soal hak, tapi ada juga tanggung jawabnya. Ada beberapa aturan main yang penting banget buat kita ingat. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Intinya, ngikutin prosedur itu hukumnya wajib. Kalau enggak ya, pintu ke semua layanan perpustakaan bakal tetap tertutup rapat. Ini nunjukin betapa krusialnya sistem yang udah kita bahas dari tadi. Jadi, apa aja tanggung jawabnya? Pertama, jaga kartu kamu baik-baik, karena itu sepenuhnya tanggung jawab kamu. Kedua, pastiin semua pinjaman buku atau denda udah beres sebelum kamu lulus ya. Dan yang paling penting, tenang aja, data pribadi kamu itu disimpan dengan aman di dalam sistem. Nah, setelah kita telusuri semuanya, yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, apa sih makna dari semua ini? Pada akhirnya, ini tuh lebih dari sekedar prosedur birokrasi yang kaku. Ini tentang bagaimana sebuah sistem yang rapi dan terorganisir bisa membuka akses ke sumber daya yang nilainya tak terhingga. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana keteraturan itu bisa menciptakan peluang.
Jadi, lain kali kamu lihat sesuatu yang kelihatannya simpel, coba deh iseng-iseng bertanya, proses tersembunyi apa ya yang bikin benda ini ada? Sistem-sistem tak terlihat apalagi yang sebenarnya membentuk dunia kita sehari-hari. Pertanyaan yang menarik buat direnungkan, bukan?